lagi karena sekarang tim Onyx belum melepaskan diri top lane-nya. Biru dalam bahaya, udah nggak punya flicker dan akhirnya first blood jatuh ke tangan tim Onyx Esports. Habis, dan untuk objektif yang pertama Rebellion Sion digangguin Tyrant Trace mengunci pergerakannya, dan dari Turtle didapatkan oleh tim Onyx Esports dilanjutkan di area belakang, nggak bisa, dan Boots menjadi korban karena ada Swallow yang bebas dari area belakang. Wow, barusan hampir aja ada Phantom Execution, namun sekarang terjadi rotasi ke area top Waduh. lane. Cewek dalam bahaya, seorang diri, backupnya terlalu terlambat hadir, counter attack akan dilancarkan. Tyrant Revenge ke area tengah mendapatkan satu Tyrant Rage. Fearless menjadi korbannya, tapi dari belakang sudah terbuka dari Biru seorang diri, sementara Swallow dia menjadi korban dan lore terbuka dengan begitu bebasnya satu flicker Tyrant Rage-nya connect. Untung saja masih ada backup yang dilakukan oleh ada pergerakan dari Aldous. Namun untuk kali ini Fearless-nya berhasil didapatkan, tidak ada retribution, hanya laki maju ke area depan harus dihentikan karena tidak memungkinkan untuk dirinya masuk lebih dalam. Ya, ada satu buah wind blow juga tadi yang langsung mengangkat Fearless. Jadi, waduh, kena waduh, lagi. Val-nya kena dong, dan sekarang Yves-nya bisa aja nih menjadi korban tambahan. Namun sekarang Biru di bagian belakang mendadak memberikan bantuan dengan sang Wind Claw tadi yang udah connect. Bad Impact-nya, Bad Fist-nya juga terus-terusan memberikan damage. Ditembak lagi dengan adanya beberapa player darahnya nggak full, tapi selama Estes ada di dalam cengkraman yang mereka milikin, barusan snipernya juga on point. Way of Dragon sudah dikeluarkan begitu aja dengan sangat cepat. Ada Gleam menjadi korban untuk kali ini, di mana Lordnya mereka terus melakukan sebuah pertempuran boots. Udah ada Quicksand Guard yang dia milikin, tapi Lordnya berhasil diamankan juga oleh satu pergerakan dari Cecilion dengan begitu baiknya. Bahkan Estes kali ini langsung menghilang. Swallow-nya terkena efek dari ini, Biru Facial hilang sudah, darah begitu banyak, hanya ada 2 bar untuk colek-colek Karel karena mereka punya Estes. Sementara itu dari pergerakan dairannya sedikit lagi Petrisa, Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Rebellion Sion. Hayabusa yang mendapatkannya, tapi sekarang bulunya udah langsung menghilang dengan cepat. Sementara 4 player lain mereka masih kokoh. Are you ready for it? Gagal manik dong. Apakah kalian sudah menyiapkan strategi khusus untuk melawan mereka? Kalau soal strategi khusus sih ada. Kita pokoknya strategi khusus kita Ben Johnson. Ben Johnson. Gagal manik dong. Bertahan dengan 3 meter. Waduh. Wah, pancingannya boleh-boleh loh Bude. Ada Blacksus yang udah langsung dikeluarkan, tapi di luar Blacksus untuk kali ini Tempest boleh dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korbannya karena sekarang sedikit di tengah ini. Ada Sun dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya, lebih virus ada di bagian belakang. Sedikit lagi lebih tersisa. Ada Immortal lagi yang pecah, harus kabur dari area tersebut, tapi Burst masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini karena pemain dari Rebellion pun udah ada satu orang yang bangkit. Satu tumpukannya bisa menyelamatkan karena sekarang untuk Besio masih bisa selamat, namun tidak dan tidak kemenangan untuk Onyx Esports. Tim kita di season kemarin kurang siap lah, kurang maksimal juga. Cuma kalau buat season 9 ini, aku yakin sama tim aku udah bisa lakuin yang maksimal lah, bisa kasih yang terbaik. Persiapan khusus nggak ada sih, kita paling latihan-latihan biasa, lebih ke banyakin review buat kita kurangin blunder-blunder buat kayak season sebelum-sebelumnya lah. Kalau dari aku sendiri sih pasti ada plus minusnya. Kalau mulai dari plusnya mungkin gameplay mereka mungkin bisa beda dari yang kita tahu. Kalau dari minusnya mungkin mereka harus bangun chemistry baru lagi, bareng-bareng lagi kan, soalnya player baru juga. Ada plus minusnya lah. Kalau dari kita buat Evo sih hati-hati aja ya, kita banyak kejutan di season 9 nantinya. Bolong juga ya. Bolong, dan sekarang dari Cecil punya purple buff. Bad Impact-nya
akan semakin banyak lagi akan bisa di-spam sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan pemain dari Onyx Esports. Aduh, sulit maju ke area depan. Swelo mencoba untuk kabur ke area belakang, membuka Relumen Besan dan tumbang sudah hilang dan Onyx Esports menuju ke area belakang. Semuanya di pop up dan tengok dari segi pattern execution-nya terus di pop up. Stabilizer tertinggal, Dairen seorang diri karena Fearless sudah hilang. Split-split dikeluarkan, bahkan dia nggak bisa mendapatkan satu grab-grab aja, teman-temannya sudah hilang. Veteran Alpha sekarang mereka harus mendefense secara kuat. Sementara EVOS Legend maju ke area depan dengan Lord yang belum ditumbangkan. Anti-Match mencari posisi lebih area KT. Tyrant aja mengenai 3 member dari Veteran Alpha. Dan Ripo pun tumbang. Area KT memang harus hilang. Tapi tengok Clover menghantam dari segala arah. EVOS Legend menumbangkan 2 member. Tapi mereka pun harus kehilangan 2 pula. EVOS Legend dengan Black Shoes yang dimiliki dia masih bisa selamat dengan adanya respon yang sangat baik dari Crit. Tapi EVOS Legend sekarang berada di posisi yang tidak baik. Tyrant gak mengenai siapapun, Kim Long set tapi tidak kemanapun. Dan sekarang posisinya mulai dikejar, Black Dragon Form dikeluarkan. Ki yang masih punya Immortality ketinggalan dari teman-teman yang memilih untuk mundur. Immortality pecah dan Ki pun harus tuh surprise attack dari Max menuju ke lini belakang dari EVOS Legend berhamburan. Sementara Versik pun tumbang. Clover terpisah dari kawanannya ke area depan. Clover juga hilang. 2-1. Pakito mau nggak mau harus menemani. Lalu nanti mungkin akan langsung ditinggalkan. Dan sekarang Riponya, akankah dia bisa bertanda juga lari dari tersebut? Untungnya dengan ada Sunpo, Jet Kundo tadi udah dikeluarkan. Clover balik arah, balik badan. Ada lagi Chessman menabrak. Udah ada satu pergerakan dari Pruizen. Begitu baik. Namun Time Juni di bagian belakang mencoba untuk menyelamatkan. Malah untuk kali ini ada Sun yang langsung menjadi korban. Sementara itu ada Cecilian menjadi korban tambahan juga. Matt yang mencoba untuk mengejar lagi. Ada Clover yang mencoba untuk kabur dari area tersebut. Tapi di tempat yang berbeda. Pakito kali ini pun menjadi korban tambahan. Akankah ini menjadi akhir dari EVOS Legend di babak regular season di pertemuan pertama mereka? Dan Bigetron Alpha, mereka nggak ada yang tumbang sama sekali di momen terakhir ini. EVOS Legend dalam bahaya karena pemain Bigetron Alpha sudah masuk ke dalam base milik EVOS Legend. Sang robot menjinakkan sang macan putih di pertemuan mereka yang pertama MPL ID season yang ke-9. Clover kita tahu kali ini untuk kemunculan dia kembali dengan penggunaan Fauvius sendiri. Dan sangat efisien dan efektifnya adalah dia berani banget untuk dive in. Waduh, KYY! Tyrant Rage-nya langsung connect dan ini berakibat baik. Ada KYY sedikit lagi Petrus tapi dia masih bisa bertahan. Malah untuk sekarang Max-nya langsung menggila di bagian depan. Ada Max terus saja memberikan sebuah tumbukan. Clover lompat karena 3 player sekaligus. Bisakah dia bertahan? Karena sekarang langsung dikeluarkan bisa-bisa. Double kill. Barusan diceritakan oleh Om Wawa. Harusnya akan ada momen diciptakan oleh KYY. Tapi bener, Tyrant Rage-nya Bude. Way of Dragon-nya langsung connect dan sekarang untuk Ripo-nya langsung menjadi bulan-bulanan. Masih bisa bertahan dan dia masih bisa pergi dari tersebut. Malahan sekarang dengan ada bantuan yang langsung hadir, Matt-nya belum landing. Siapakah akan menjadi korbannya? Tyrant Riven langsung lompat ke bagian depan di belakang. Undying Fury juga udah langsung dikeluarkan. Sementara Clover dengan damage yang begitu menyakitkan. Dia terus menjadi Asli lompat tidak mau pergi ke arah mana Max-nya. Tapi malah tertangkap dengan begitu saja dari Clover. 1 untuk 2. Cuman kan waktu itu kan gue ngomong gue mau rehat sebulan gitu lah, mau biar sama keluarga dulu. Setelah aku udah nggak di roster, aku udah nggak ikut campur. Kalau fokus sih mungkin ya untuk saat ini ya mungkin streaming aja dulu. Ketika Lemon masuk ya, Sin out. Ya kali kita mau di situ terus mau masuk roster tapi ada 3 role yang sama gitu. Jadi gua ngalah dong. Kalau Lemon main pasti bakal lebih banyak impact sih. Wah, biasa aja. Top 3 nah, tim MPL. Tetap gua 1 RRQ lah. Oke. 2 EVOS. Wah, rame nih. 2 itu. Aura. Wih, kalau boleh tahu Aura. Soalnya kuda lumping. Kuda hitam. Kuda hitam Bang Sin, gua cekik lu sekali lagi kalau salah ngomong lo ya. Astagfirullahaladzim. Terpecah belah dan lihat bahkan seperempat cara terakhir Valis kami World manipulasi dikeluarkan langsung ada Max.
berhasil mencolong kali ini ternyata. Dan bahkan dibalikan keadaannya. Kayak tumbang di depan sana. Para pemain dari CBG Tronava mereka harus pulang. Matchnya tertangkap. Nggak boleh pulang, mau jadi goyang dan bahkan hilang. Langsung di depan sana Khalid yang bisa bertahan. Fearless berhasil memukul Match dan knockdown. Match kali ini tersungkur lemas tak berdaya. Lord bentar lagi akan muncul ke lane of down. Tapi nampaknya Ripo kali ini harus kerja keras untuk melakukan clear mini dengan cukup cepat agar Lord bisa terang. Dan ternyata one strike push. Akankah dibalas one strike push? Ripo, what are you doing? Dan Rebellion Zion, can you do it? This is Rebellion Zion. Wow. Dan bahkan lihat langsung berhasil mendapatkan 1 poin untuk seorang biru untuk ke-9 kalinya. Rainbow harus ditumbangin begitu saja. Tapi Max masih mau lebih. Cielo akan menjadi pilihan. 1 poin dan bahkan di sini Max masih bertahan menuju ke arah base-nya. Ini Bajana. Lihat base-nya berhasil di-clear oleh para pemain dari tim Rebellion. Tapi ternyata Super Minion tidak tinggal diam. Fokus ke arah base, gak apa terjadi dan Max save the day. Wow. Awal dia selalu mendekatkan 100% kill participation yang dimiliki oleh Rasi. Sekarang dia dihentiin akhirnya. Tertangkap. Terlalu maju juga dan tanpa adanya backupan sama sekali tadi. Oke. Jadi mau gak mau memang harus terpick off sedemikian rupa. Karena untuk di belakangnya sendiri tadi hanya ada si Rexona. Dan Rexona juga harus membuang Black Shoes. Waduh. Maju ke depan, open dan nggak mengenai siapapun. Malah Renvi di sini posisinya sudah terlalu terbuka. Black Shoes dibuka oleh Rexona, tapi onward shatter di off up dan Marvin nggak bisa kemana-mana lagi. Pertukarannya 2 untuk 0 dan Alter Ego Esports belum berhenti. Mereka mau lebih di area atas. San udah bermain secara objektif. Satu inhibitor pun tumbang. Wow. Coba lihat Ebi-nya. Ebi masih ingin lebih. Dan ini dia kekuatan dari Sun-nya. Sun ingin lebih. Sun ingin menang. Sebuah serangan Rasinya hampir ya tadi masuk. Tapi dia hanya memancing keributan. Dia keluar lagi. Julian dengan rondonya. Rhapsody dikeluarin. Tapi tidak ada peluru yang berhasil diantarkan. Tidak ada yang kena Bude. Gelut-gelutnya belum kejadian ya. Belum. Dari Geekfam masih sabar. Begitu pula dengan Alter Ego. Walaupun ada Lord, mereka nggak overconfident. Nggak memaksakan peperangan yang ada. Yes, dari item juga Amy di sini sudah full build item. Jadi ini tinggal nunggu sebenarnya untuk Lord yang ketiga atau bahkan di Lord level 3 nanti. Waduh. Tapi Purify udah dikeluarkan. Suannya berhasil didapatkan. Bahkan untuk kali ini dengan ada Popeus dia langsung lompat ke bagian depan. Tapi coba lihat Amy-nya langsung fokus terhadap kemenangan mereka. Tinju rumput. Gak bakal bisa. Dan itu adalah sebuah pemikiran yang begitu pintar. Dilakukan oleh beberapa pemain dari Onyx Esports. Dan hanya ada 3 orang dari Rebellion Zion yang hanya siap untuk menampung serangan dari Onyx Esports. Rebellion. Dan mereka harus bisa bertahan dengan 3 member. Wah, pancingannya boleh-boleh loh Bude. Ada Black Shoes yang udah langsung dikeluarkan. Tapi di luar Black Shoes untuk kali ini Tempest of Blade dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korbannya karena sekarang sedikit diterai. Ada Sun dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Lebih virus ada di bagian belakang. Sedikit lagi lebih tersisa. Ada Immortal lagi yang pecah. Harus kabur dari area tersebut. Tapi Burst masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Karena pemain dari Rebellion pun udah ada 1 orang yang bangkit. 1 tumbukannya. Bisa menyelamatkan karena sekarang. Untuk Besio masih bisa selamat namun tidak. Ya, akan semakin banyak lagi akan bisa di spam sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan pemain dari Onyx Esports. Sulit maju ke area depan Swelo mencoba untuk kabur ke area belakang, membuka Relumen dan tumbang sudah hilang dan Onyx Esports menuju ke area belakang. Semuanya di pop up dan tengok dari segi participation-nya terus di pop up. Rebellion tertinggal. Dairen seorang diri karena Fearless sudah hilang. Split dikeluarkan, bahkan dia nggak bisa mendapatkan 1 grab aja. Teman-temannya sudah hilang menuju dan masuk ke dalam Onyx Esports. 5 membernya masih hidup dan Dairen pun tumbang. Wipe out terjadi. Rebellion Zion harus merelakan game kedua ini karena wave minion masuk ke dalam base milik tim Rebellion Zion. Wow. Hanya dengan 1. Itu dia. Matilda damage. Kufranya kena Abyssal Arrow nih Bude. Yes, dan itu nggak akan membuat apapun karena EVOS Legend akan maju bersama Lord di area top lane. Lord akan masuk sementara di area tengah. Teman-teman dari EVOS udah bersikap langsung untuk menuju ke arah inhibitor. Tapi tengok anti-mage mau juga ada depan. The Wave Dragon yang muncul. Tapi Ripo begitu low menuju ke arah lini belakang. Dan EVOS Legend berfokus terhadap base milik tim Bigetron Alpha dan game pertama. Ini masih ada Versix sih yang bisa nge-clearing minion cepet juga. Industry Transformation, maksimum charge dari pop up. Best start masih pecah.
Itu spam udah dikeluarkan dari Sanguin Claw di pop upgrade. Nggak punya Black Shoes lagi tuh. Red Inhibitor dari tengah sudah hancur. Waduh, itu crit-nya malah ketangkep dengan satu Sanguin Claw. Ada bad impact lagi, sakit banget. Lordnya boleh masuk double kill. Ada Kim yang menjadi korban, harusnya ini akan menjadi milik dari Bigoton Alpha karena sekarang hanya berkurangan ada 3 player aja. Masih ada 2 player yang berusaha di bagian belakang, tapi Lordnya begitu bebas. Malah 2 player kali ini dari EVOS Legends, mereka berusaha untuk bisa mempertahankan base yang mereka miliki. Coba lihat Clover lompat sana sini. Pujet Kundo tadi udah dikeluarkan. Clover balik arah, balik badan. Ada lagi Chessman menabrak. Udah ada satu pergerakan dari Fruizen. Begitu baik. Namun Time Junior di bagian belakang mencoba untuk menyelamatkan. Malah untuk kali ini ada Sun yang langsung menjadi korban. Sementara itu ada Cecilian menjadi korban tambahan juga. Matt yang mencoba untuk mengejar lagi. Ada Clover yang mencoba untuk kabur dari area tersebut. Tapi di tempat yang berbeda, Pakito kali ini pun menjadi korban tambahan. Akankah ini menjadi akhir dari EVOS Legends di babak regular season? Di pertemuan pertama mereka. Dan Bigetron Alpha, mereka nggak ada yang tumbang sama sekali. Di momen terakhir ini EVOS Legends dalam bahaya karena pemain Bigetron Alpha sudah masuk ke dalam base milik EVOS Legends. Sang robot Bumba! Tidak ada yang bisa menyembuhkanku dari luka ini. Tugasku membantu orang. Abracadabra, ayo senyum. Senyum itu penting. Tetaplah tersenyum setia.